Ketahuilah neraka sangatlah panas. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran mengenai neraka. Neraka adalah tempat yang sangat panas dan sangat membakar. Tidak ada makan ataupun minum di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Al-Quran menggambarkan siksa neraka. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 2-7. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Jikalau saat ini kamu sedang tidak disukai atau sedang disalahkan, kamu perlu mendengar kata-kata Ali bin Abi Thalib ini. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Apakah yang akan terjadi pada orang yang kufur pada ayat-ayat Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Ketahuilah bahwa dari dulu bangsa Yahudi adalah bangsa yang dikenal suka membangkang. Allah dengan kemahamurahannya tidak membinasakan mereka, melainkan mengirimkan banyak sekali nabi-nabi yang diutus kepada kaum ini. Namun karena mereka keras kepala dan sombong, akibatnya banyak dari nabi-nabi itu didustakan oleh mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Mereka dikatakan membunuh Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya, yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan, dan itulah karakter asli bangsa Yahudi. Dan sampai saat ini bangsa Yahudi masih berbuat kerusakan di Palestina, hingga Allah berjanji akan menghukum mereka yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Ketahuilah bahwa dari dulu bangsa Yahudi adalah bangsa yang dikenal suka membangkang. Allah dengan kemahamurahannya tidak membinasakan mereka, melainkan mengirimkan banyak sekali nabi-nabi yang diutus kepada kaum ini. Namun karena mereka keras kepala dan sombong, akibatnya banyak dari nabi-nabi itu didustakan oleh mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Mereka dikatakan membunuh Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya, yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan, dan itulah karakter asli bangsa Yahudi. Dan sampai saat ini bangsa Yahudi masih berbuat kerusakan di Palestina, hingga Allah berjanji akan menghukum mereka yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Suatu hari Fatimah bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kalinya selain Ummul Mukminin. Wanita itu bernama Mutia, jawab Rasulullah. Fatimah pun penasaran. Akhirnya ia menemukan rumah Mutia. Pertama berkunjung, Fatimah tidak dibukakan pintu oleh Mutia karena bersama anaknya Hasan. Karena ia belum izin kepada suaminya, esoknya Fatimah berkunjung lagi bersama kedua anaknya Hasan dan Husain. Namun Mutia menolaknya karena ia belum izin kepada suaminya kalau ada laki-laki lain yang ikut selain Hasan. Di hari ketiga, Fatimah berkunjung seorang diri ke rumah Mutia saat sore hari. Akhirnya ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Mutia kepada sang suami. Mutia sedang mengenakan pakaian terbaiknya dengan aroma tubuh yang wangi menyambut kedatangan sang suami dari kerja. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami dan membersihkan tubuhnya dan menyiapkan pakaian dan makanan.
Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Apakah yang akan terjadi pada orang yang kufur pada ayat-ayat Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim untuk makan dan minum dengan posisi berdiri. Diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia memuntahkan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya.